Halo, salam kenal. Nama saya Reza Zamir. Nah, kali ini ya, apa kita akan ada kelas tentang Scrum kayak gitu kan ya. Eee, mumpung ini pesertanya ini ya, apa istilahnya, bisa dikatakan kita private ya. Boleh kenalan dulu nggak? Apa, ini ada Mas Vincent ya? Halo Mas Vincent. Oke, siap siap. Nah, jadi emang, kita saat ini mungkin sudah ini ya, apa, Scrum ini sebenarnya kalau ngomongkan di Indonesia sendiri, kalau buat perusahaan non digital atau yang bukan bergerak di bidang startup, eee, akan kurang familiar dengan Scrum itu sendiri. Nah, jadi, singkat cerita, sebenarnya saya sendiri mulai kenal Scrum seperti apa sih, ini kita langsung perkenalan diri aja kalau gitu. Jadi, ini berkaitan dengan, pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sebelumnya ini buat startup, namanya dulu Ojek Syariah atau OJC. Jadi emang ini niche market, istilahnya kita menggarap segmen niche market, jadi, layanan terjemput berlangganan seperti itu. Nah sekarang, kita pivot jadi Syarihab. Nah tapi saya nggak bahas dalam di sana. Nah saya baru benar-benar menerapkan Scrum itu saat, jadi product owner di Telkom. Nah saya jadi product owner di Telkom itu sejak Maret 2020 sampai sekarang ya. Jadi, eee, saya di sana, ngapain kerjanya. Nah, secara, eee, garis besar kita, membuat sebuah platform kayak gitu untuk, segmen B2B-nya Telkom, seperti itu. Nah, jadi Telkom itu kan jual layanan jasa telekomunikasi dan digital gitu ya. Nah, tapi, segmen customer kita itu adalah perusahaan-perusahaan, telekomunikasi juga. Misalkan, kayak Excel, Indosat, Telkomsel sendiri kayak gitu dan, apa juga penyedia jasa digital yang lain. Misalkan kayak vendor-vendor konsultan dan lain-lain yang mereka memang ngejual produk telekomunikasi atau digital, nah itu yang jadi customer-nya kita. Nah, di sana kita menerapkan sebuah framework untuk development IT-nya itu, yaitu adalah Scrum. Nah, Scrum framework ini. Nah, jadi salah satu role utama yang ada di Scrum itu, product owner namanya. Nah, nanti apa aja, role yang ada di Scrum itu, nah nanti akan saya jelaskan, di slide-slide berikutnya. Jadi kalau saya sendiri di Telkom itu saat ini sudah ngebuat apa aja sih dengan framework, Scrum ini seperti itu. Nah, jadi beberapanya adalah, kita membuat, website-nya, keseluruhan website-nya dari sisi customer, tapi untuk, journey, customer sebelum menggunakan layanan atau produknya Telkom, seperti itu. Nah, jadi apa, untuk mereka, melihat-lihat produk kita, spesifikasinya, terus habis gitu, eee, apa ya, produk-produk ini tuh digunakan siapa saja. Nah, intinya adalah untuk meyakinkan calon customer agar membeli produk kita di tahap awal. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian kita juga membangun sebuah, channel marketing, istilahnya funnel ya, kalau di digital marketing itu semacam funnel. Jadi mulai dari website, kita bangun apa ya, semacam database, dashboard untuk manajemen, calon pelanggan kayak gitu. Jadi kita tangkap datanya, kita kelola. Nah, eee, customer itu butuhnya apa, nanti kita akan, arahkan mereka ke bagian-bagian yang sesuai. Nah, itu salah satunya. Kita juga bangun, CMS untuk bisa update product information di website, dari segmen B2B-nya Telkom tersebut.
Nah, tidak hanya itu, kita juga berperan untuk meningkatkan website ini agar ada usernya. Nah, kita juga berkolaborasi tuh sama berbagai macam vendor untuk marketingnya, tapi ada hal-hal yang harus diimplement terlebih dahulu di website kita, semacam SEO code dan juga tools-tools untuk websitenya, tools analitik lah gampangannya. Itu yang kita bikin menggunakan framework Scrum kayak gitu. Next aja, ya ini sedikit disclaimer ya kayak gitu bahwa saya juga baru dapat ini sertifikasi Scrum, jadi di divisi saya di Telkom mengadakan sertifikasi dan alhamdulillah lulus untuk sertifikasi Scrum Master dan juga sertifikasi untuk yang Product Owner. Oh, ada peserta baru ya. Halo, ya, Fitria ya. Salam kenal Mbak. Oke, ya saya lanjut ya. Jadi itu tadi bahwa kita di Telkom menggunakan framework yang namanya Scrum untuk proses development IT-nya. Nah, tapi goals-nya itu tidak hanya sampai ke aplikasi jadi kayak gitu. Enggak. Jadi di Scrum itu bukan berfokus pada sekedar menyediakan fitur, tidak seperti itu. Tapi di Scrum ini kita goals-nya adalah nilai dari produk itu setinggi mungkin kayak gitu. Nah, jadi kita bisa tahu nilai sebuah produk seperti apa. Oh ya, ketika produk itu digunakan. Nah, tergantung apa indikatornya ya yang diterapkan. Misalkan adalah jumlah usernya, kayak gitu. Jumlah usernya meningkat, terus habis itu penilaiannya tinggi, habis itu retentionnya atau istilahnya customer menggunakan lagi dan lagi itu juga tinggi. Nah, itu adalah nilai dari sebuah produk. Jadi tidak hanya Scrum ini tidak hanya berfokus untuk menghasilkan sebuah fitur, tapi lebih kepada nilai dari produk itu setinggi-tingginya. Nah, sesuai dengan deskripsi dari Scrum itu sendiri, nah ini saya copas ya dari Scrum Guide-nya karena memang ada yang namanya Scrum Guide. Nah, itu nanti saya sampaikan mungkin di akhir ya. Jadi Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks dengan cara yang produktif dan kreatif untuk memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin. Nah, tulisan yang saya bold, ini bold semua kayaknya. Yang warna kuning deh. Yang warna kuning itu adalah hal yang saya highlight, yang menjadi kata kuncinya lah. Bahwa ada kerangka kerja untuk mengatasi masalah adaptif yang kompleks kayak gitu kan. Dengan caranya gimana? Produktif, kreatif untuk memberikan produk nilai setinggi mungkin. Nah, kerangka kerja ini nanti ada hal atau urutan-urutan yang harus kita jalankan di Scrum ini. Ya nggak boleh kita lewatin seperti itu. Jadi memang Scrum ini adalah sebuah metode yang bisa dikatakan paten atau hierarkinya harus dijalankan nih urutan-urutannya. Nah, itu ada kerangka kerjanya. Terus masalah adaptif dan kompleks itu seperti apa? Jadi gini, pada awalnya kita akan mendapatkan sebuah permasalahan dari customer, kesulitan dalam menjalankan bisnisnya atau menggunakan produknya seperti itu kan. Nah, kita membuat sebuah fitur nih untuk memudahkan pekerjaannya mereka seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita selesai nih, nah nanti ketika mereka menggunakan akan muncul kebutuhan-kebutuhan lagi yang untuk bisa lebih meningkatkan experience-nya mereka. Nah itu akhirnya masalahnya ini bertumbuh kayak gitu kan, bertumbuh. Jadi adaptif tadi itu kan masalahnya bertambah, kayak cuma hanya satu, tapi satu plus kayak gitu kan. Nah terus kompleks, bisa jadi nggak cuma satu plus satu, tapi bisa jadi ada variabel lain yang harus dipecahkan juga untuk meningkatkan experience-nya. Nah nanti
saya coba jelaskan contoh-contoh selainnya. Lalu dengan cara yang produktif dan kreatif. Nah, produktif ini ya intinya adalah kita untuk menghasilkan fitur. Nah, kreatif ini nanti berkaitan dengan ide-ide yang kita munculkan untuk membuat sebuah fitur seperti itu. Nah, dengan nilai setinggi mungkin. Nilai setinggi mungkin ini kalau kita ngomongkan bisnis, nah biasanya bisa jadi ada beberapa metrik yang kita ukur. Misalkan revenue, tapi enggak cuma revenue, tapi bisa jadi ada jumlah user atau retention. Nah, tergantung produk yang dibuat ya kayak gitu. Tapi tadi outputnya bukan fitur, tapi outputnya adalah nilai bisnis kayak gitu atau business value seperti itu ya. Nah, oke. Kalau di poster disampaikan ya bahwa agile and scrum kayak gitu kan. Nah, sebenarnya agile sendiri itu adalah sebuah apa ya, nilai kayak gitu kan. Kalau kita ngomongkan agile itu adalah sebuah nilai dari sifat dari cara kita bekerja. Nah, agile sendiri kan kalau di bahasa Indonesia kan dia adalah gesit seperti itu ya. Nah, gesit itu yang jadi kata kunci dari Scrum itu sendiri. Sifat utama dari Scrum itu adalah gesit. Kenapa bisa gesit? Karena kita akan terus beradaptasi, kita terus bertumbuh apa yang dikerjakan, dan juga cara kerja kita nanti juga akan semakin efisien dari hari ke hari kayak gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan gimana kita ketika menggunakan Scrum bisa semakin agile atau bisa semakin gesit. Nah, nanti akan saya jelaskan hal-hal yang memungkinkan itu terjadi. Lanjut ya. Oh, ini aku ada beberapa hal yang mau aku sampaikan juga di sini. Sebenarnya agile sendiri itu nilai-nilai yang termasuk di dalamnya adalah rasa hormat. Nah, ini karena ditranslate ya. Itu sebenarnya respect, collaboration kayak gitu kan, improvement, dan learning cycle kayak gitu. Jadi terus kebanggaan dalam kepemilikan, pride of ownership. Kemudian fokus pada creating value atau menciptakan value itu sendiri. Seperti itu. Nanti itu akan dijabarkan dalam metode yang namanya framework yang namanya Scrum. Seperti itu. Nah, itu kita lanjut. Ya. Jadi di Scrum itu sendiri ada yang namanya Scrum Rule. Nah, nanti akan ada beberapa komponen yang membentuk sebuah Scrum. Kalau aku bisa sebutkan ada 3, yaitu Scrum Rule, Scrum Event, sama Scrum Artifact. Nah, nanti aku akan bahas satu persatu. Jadi Scrum Rule sendiri itu ada 3 yang utama kayak gitu. Nah, dan memang nggak ada rule lain. Kalau ada rule lain pun yaitu adalah role yang berkolaborasi dengan Scrum Team. Nah, tapi dalam Scrum Rule ini bisa juga disebut sebagai Scrum Team kayak gitu kan ya. Ada 3, yaitu Product Owner, Development Team, dan Scrum Master. Nah, kebetulan saya di sini adalah sebagai Product Owner di Telkom gitu ya, dalam penerapan Scrum Framework ini. Nah, penjelasannya di slide berikutnya. Nah, di sini memang di sini ada 21 slide. Jadi nanti memang padat teori sih, karena memang Scrum ini memang banyak banget teorinya. Jadi nanti kalau ada hal yang kurang jelas, nggak apa-apa, ditanyakan setiap aku selesai menyampaikan satu komponen. Misalkan Scrum Rule selesai, nanti teman-teman tanya, Scrum Artifact selesai, teman-teman tanya gitu ya. Karena nggak apa-apa, ini ya gitu ya.
Jadi role pertama adalah salah satu role ya, Scrum Master namanya. Jadi Scrum Master ini bertanggung jawab untuk mengenalkan dan menyokong penggunaan Scrum. Scrum Master melakukan ini dengan membantu orang-orang agar dapat memahami teori, praktik, aturan-aturan, dan tata nilai Scrum. Nah, jadi fungsinya Scrum Master ini gampangnya adalah coaching. Dia adalah orang yang melatih individu-individu yang ada di dalam Scrum agar menerapkan Scrum Framework itu sendiri. Nah, tugasnya itu. Kemudian dia juga akan apa istilahnya di Scrum itu sendiri, di Scrum Guide disebutkan juga bahwa dia adalah impediment remover atau penghilang hambatan. Jadi kalau ada hambatan-hambatan teknis atau hambatan-hambatan apa ya dalam penerapan Scrum-nya itu nggak sesuai, itu maka tugasnya Scrum untuk menghilangkan hambatan tersebut. Nah, makanya dia juga disebut sebagai impediment remover gitu, atau penghilang hambatan. Selain itu Scrum Master ini sendiri dia juga bisa bekerja di luar Scrum Team. Misalkan apa? Misalkan adalah untuk melatih atau mempromosikan metode Scrum itu ke stakeholder, ke manajemen kayak gitu. Karena kenapa kok harus dipromosikan Scrum ini? Karena Scrum ini adalah metode yang melawan metode tradisional yang ada. Jadi di Indonesia atau di perusahaan-perusahaan konvensional yang udah besar kayak gitu, metode untuk development IT yang paling populer itu adalah waterfall kayak gitu. Jadi atasan bilang apa kayak gitu kan ya. Programmer harus mengerjakan sesuai dengan yang dibilang sama atasannya kayak gitu. Nggak peduli itu fitur itu benar-benar dibutuhkan atau enggak, based on riset atau enggak. Yang penting fiturnya harus jadi. Lah, itu adalah metode yang common digunakan di perusahaan-perusahaan konvensional kayak gitu. Atau bisa disebut waterfall kayak gitu kan ya. Jadi kenapa dinamakan waterfall? Karena kayak air terjun dari atas ke bawah. Jadi yang di bawah itu nggak bisa ngomong enggak, mereka harus yes bos kayak gitu kan kalau yang di waterfall. Sedangkan Scrum ini sendiri ini nggak bisa. Scrum team ini adalah tim yang bisa dikatakan independen kayak gitu. Mereka memang bisa mendapatkan istilahnya pesanan fitur dari stakeholder, cuman belum tentu fitur yang diharapkan sama stakeholder itu sesuai dengan apa yang nanti akan kita hasilkan, karena nantinya kita akan melakukan proses yang namanya validasi, proses yang namanya riset. Saya kita menghitung potensi bisnis, ada proses business analysis sebelumnya di dalam Scrum team itu sendiri. Nah, jadi itu nanti aku perjelas lagi ke role yang selanjutnya. Nah, itu fungsinya bahwa Scrum ini harus dipromosikan ke stakeholder atau perusahaan secara menyeluruh. Nah, itu adalah tugasnya Scrum Master juga. Selain melatih orang yang ada di dalamnya Scrum, dia juga harus mempromosikan Scrum itu seperti apa sih ke stakeholder dan perusahaan secara keseluruhan. Biar sama-sama sepakat nih, oh ya kita menggunakan Scrum kayak gitu. Nah, kayak gitu. Lanjut, rule yang berikutnya adalah product owner. Nah, ini adalah role saya yang saya pegang saat ini. Jadi product owner ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis dari produk yang dihasilkan oleh development team. Nanti aku jelaskan development team selanjutnya. Nah, kata kuncinya adalah memaksimalkan nilai bisnis. Nah, disinilah proses bisnis analis itu dilakukan oleh product owner seperti itu. Nah, gimana cara melakukan bisnis analis itu biar bisa memaksimalkan nilai bisnis? Banyak cara. Nah, bisa jadi nanti product owner itu bisa bekerja sama dengan bisnis analis sendiri. Misalkan product owner itu
bukan bidangnya ya kita harus bekerja sama bisnis analis atau dengan researcher kayak gitu. Nah, biasanya kalau di startup ada namanya UX researcher atau user experience researcher seperti itu. Nah, dia bisa bekerja sama untuk mendalami kebutuhan customer-nya seperti itu. Nah, lalu nanti dianalisa bareng kebutuhan bisnisnya sebenarnya apa sih dari adanya fitur yang akan kita buat nanti. Nah, misalkan ternyata customer lebih membutuhkan fitur yang apa ya, tidak seperti itu, tidak seperti yang diharapkan oleh stakeholder. Ya maka kita harus berani nih untuk menyampaikan ke stakeholder bahwa yang dibutuhkan customer itu nggak seperti itu loh, kayak gitu. Nah, ya kita harus menyampaikannya based on data juga, kan, based on research seperti itu. Nah, itu nanti masuk ke nilai-nilai Scrum. Nanti aku jelaskan. Salah satunya adalah courage atau berani. Di Scrum Team itu harus memiliki nilai yang diterapkan adalah keberanian. Seperti itu. Lanjut ya. Nanti aku akan jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya adalah Scrum Role adalah development team. Nah, gampangannya kalau teman-teman bayangkan, ya disinilah tempatnya programmer berada, development team seperti itu kan ya. Jadi, tapi tidak hanya programmer kayak gitu kan. Mereka adalah kumpulan beberapa orang yang itu mereka diasumsikan mereka adalah para ahli yang bisa menyelesaikan pekerjaannya, atau memenuhi DOD kayak gitu kan, definition of done kayak gitu kan. Jadi ketika nanti mereka sudah menyepakati sebuah pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam serangkaian sprint, nanti aku jelaskan juga apa itu sprint kayak gitu kan ya. Namanya sprint backlog. Jadi development team itu akan memilih yang namanya sprint backlog, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan selama satu sprint. Dan mereka itu terdiri biasanya yang paling pasti adalah programmer. Nah, tapi juga bisa ada desainer. Nah, kalau di tempat saya development team itu ada karena kita bikin website ya, ada front end, ada back end, terus ada quality assurance engineer atau QA engineer, dan juga ada doc-eng, documentation engineer. Nah, itu adalah development team yang ada di squad saya seperti itu. Kita next ya. Sorry, jangan dulu. Pak, dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Soalnya Pak, ini nanti bakal semakin dalam sih. Dari Scrum Role, kita kasih waktu mungkin ya 5 menit mungkin buat kita tanya jawab dulu untuk yang slide Scrum Role ini. Mungkin ada yang kurang paham teman-teman tentang salah satu peran ini. Monggo. Nggak ada ya? Oke, siap. Aku lanjut ya. Oke. Jadi next adalah Scrum Event. Nah, disinilah segala aktivitas dari Scrum itu terjadi. Scrum Event ini terbagi menjadi 4 bagian. Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospektif. Apa itu? Nah, ini adalah teori selanjutnya. Memang ini banyak teorinya, guys. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Tapi nanti aku akan menjelaskan alur penerapannya gitu sih di akhirnya. Tapi sebelum aku menjelaskan alur penerapannya, teman-teman harus mengerti komponen-komponen tadi, Scrum Rule, Scrum Event, sama Scrum Artifact. Nah, saat ini kita bahas Scrum Event. Jadi di Scrum Event ada 4 Scrum Event. Pertama adalah Sprint Planning. Sprint Planning di sini, gampangannya adalah semua yang mau kita kerjakan selama satu sprint itu akan dibahas di sprint planning seperti itu. Nah, sorry, aku jelaskan dulu. Dalam satu sprint itu batasannya adalah 2 minggu sampai 4 minggu, maksimal 4 minggu, nggak boleh lebih dari itu. Nah,
itu adalah aturan yang memang diterapkan di dalam Scrum. Jadi 2 minggu sampai 4 minggu, nggak boleh lebih dari itu. Terus kalau kurang dari itu berarti bisa jadi pekerjaannya tidak cukup kompleks kayak gitu. Karena Scrum ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks seperti itu kan ya. Nah, kalau lebih dari 4 minggu itu akan mengurangi agility atau tingkat kegesitan dari Scrum team itu sendiri kalau lebih dari 4 minggu. Ya. Oke, aku lanjut ke sprint planning. Sprint planning itu tadi. Jadi ya planning ya, merencanakan. Kita merencanakan di sprint ini kita mau menghasilkan sprint goal apa. Nah, goals-nya dari sprint itu apa sih? Nah, ini dibahas di sprint planning dan kita ambil istilahnya product backlog. Nah, itu nanti salah satu Scrum artifact, aku akan jelaskan selanjutnya. Jadi, product backlog itu adalah gampangannya pekerjaan. Jadi, pekerjaan atau istilahnya yang dibuat sama product owner. Jadi, tadi di sini itu, ya ini. Jadi, fitur-fitur yang akan dibangun itu akan dimasukkan sama product owner ke product backlog. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nanti aku jelaskan lebih detail lagi tentang product backlog. Nah, intinya adalah product backlog itu berisi tentang fitur-fitur kayak gitu. Fitur-fitur yang akan dibuat seperti itu. Nah, itu dipilih di saat sprint planning. Product backlog apa aja yang akan dimasukkan di sprint ini. Nah, yang dipilih adalah product backlog yang tingkat kejelasannya paling tinggi, dalam artian oh ini udah jelas nih, bisnis flow-nya udah jelas, dasaran bisnis analisisnya udah jelas, kita sudah tahu nanti fitur itu bentuknya kayak gimana karena ada proses ini ya, desain dan lain-lain ya. Nah, jadi dan juga product backlog dengan nilai bisnis paling tinggi. Nah, jadi yang kita pilih di sprint planning adalah product backlog yang paling prioritas untuk dijalankan. Seperti itu. Dan product backlog yang dipilih nanti berubah nama menjadi sprint backlog. Jadi backlog yang akan dikerjakan selama sprint. Nah, yang milih siapa? Sprint backlog yang milih adalah bersama-sama Scrum team, yaitu tapi yang paling menentukan, keputusan akhir yang menentukan sprint backlog dipilih itu seberapa banyak, itu adalah development team. Nah, jadi karena meskipun product owner yang membuat product backlog kayak gitu kan ya, yang memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan itu, tapi nanti seberapa banyak backlog yang diambil itu akan ditentukan sama development team berdasarkan kapasitas mereka kayak gitu. Caranya bisa banyak, bisa dari apa ya istilahnya, kalau yang kita terapkan itu biasanya namanya kita mengisi story point berdasarkan angka Fibonacci. Nanti aku jelaskan. Itu banyak lah toolsnya, tapi itu tadi. Jadi yang menentukan seberapa banyak backlog yang akan dikerjakan itu adalah development team berdasarkan kapasitasnya mereka. Karena mereka yang paling tahu kapasitasnya mereka. Kayak gitu ya. Kemudian daily Scrum. Nah, Scrum event kedua adalah daily Scrum. Daily Scrum sendiri adalah acara untuk development team yang memiliki batasan waktu 15 menit. Oh ya, batasan waktu. Kalau di sprint planning, nah ini ada time box kayak gitu kan. Masing-masing Scrum event ini punya time box. Kalau sprint planning itu time box-nya adalah maksimal 8 jam untuk sprint 4 minggu. Untuk sprint yang lebih pendek, biasanya batasan waktunya lebih pendek. Misalkan ya, kalau misalkan 8 minggu untuk 4 minggu, 8 jam untuk 4 minggu, berarti kalau untuk 2 minggu ya sekitar 4 jaman. Cuma apa yang real terjadi biasanya kita cuma sekitar 2-3 jam maksimal dalam sprint planning. Cuma itu batasan maksimal ya. Lebih pendek dari itu, jadi nggak masalah. Oke, kembali ke daily Scrum. Nah,
Jadi daily scrum ini adalah acara untuk membuat rencana kerja selama 24 jam ke depan, kayak gitu. Dan di sini biasanya kita juga akan menyampaikan impediment. Nah, impediment itu apa ya? Bahasa kerennya ya, dari kayak kendala atau hambatan lah, kayak gitu. Menyampaikan kendala atau hambatan. Nah, kalau misalkan ada apa masalah, ya kita harus selesaikan saat itu juga, kayak gitu. Saat daily scrum. Nah, daily scrum ini terjadi setiap hari selama 15 menit per harinya, kayak gitu kan ya. Biasanya dilakukan sih pagi hari ya, tapi kalau mau dilakukan siang juga nggak masalah karena ini adalah perencanaan untuk 24 jam ke depan bagi development team. Nah, yang boleh hadir di sini, yang wajib hadir di sini adalah development team. Nah, product owner sama scrum master apakah wajib? Nggak wajib, kayak gitu. Karena, nah ini, sifatnya dari development team itu adalah self-management atau kalau bahasanya di Scrum itu autonomous, kayak gitu kan. Jadi otomatis mereka bekerja secara punya otonomi yang kuat, kayak gitu. Jadi bahkan di dalam Scrum mereka ini yang kan bertanggung jawab ke pekerjaannya mereka sendiri, sehingga ketika katakanlah itu tidak terjadi ya, dalam artian ada hambatan-hambatan tapi ternyata itu nggak jadi, nah, itu mereka nanti akan bertanggung jawab sendiri, seperti itu. Jadi tidak menyalahkan product owner-nya atau scrum master-nya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Karena mereka yang di saat sprint planning yang menentukan seberapa banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Bisa ini maksudnya adalah ya mereka mampu untuk menyelesaikan sprint backlog tersebut. Nah, tapi dalam prosesnya ketika mereka nggak mampu, nah itu adalah gampangannya adalah salahnya mereka. Nah, tapi di dalam di dalam Scrum team kita harus menyampaikan hambatan yang terjadi saat daily Scrum. Nah, di sanalah fungsi Scrum team ada. Kita harus sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di salah satu nilai Scrum ada openness, kayak gitu, keterbukaan, kayak gitu kan. Keterbukaan. Jadi setiap development team atau setiap Scrum team itu harus terbuka terhadap hambatan yang dihadapin. Nah, ketika ada hambatan, product owner sama Scrum Master nggak boleh menutup mata, kayak gitu kan. Kalau itu masalahnya berkaitan dengan bisnis, apa istilahnya ya, fungsi dari sebuah fitur, nilai bisnisnya, ini nanti fungsinya apa ya ketika digunakan customer. Nah, itu biasanya akan kalau misalkan belum jelas itu akan dijelaskan oleh product owner, atau memang ternyata kayak ada putus ya business flow-nya. Nah, itu akan diselesaikan oleh business owner. Tapi kalau misalkan ada kayak kendala-kendala, misalkan harus integrasi dengan tim IT yang ada di luar Scrum team, itu biasanya kita akan meminta bantuan Scrum Master. Nah, biasanya Scrum Master ini akan bekerja sama dengan Scrum Master lain, kayak gitu kan. Nah, jadi yang akan mengkolaborasikan sisi teknikalnya antar Scrum team, seperti itu. Atau misalkan kendalanya adalah terkait dengan teknis-teknis baru. Nah, kalau di pengalamanku, misalkan penerapan code-code untuk memaksimalkan atau untuk optimalisasi SEO. Nah, akhirnya kita Scrum Master mendatangkan SEO expert ke tim kita. Nah, itu yang terjadi. Sehingga nggak ada alasan Scrum tim itu nggak mencapai sprint goal-nya, kayak gitu. Nah, itu bisa sangat-sangat dihindari di Scrum Framework. Karena akan selalu setiap harinya itu bakal ketahuan kendalanya apa dan harus diselesaikan saat itu juga. Nah, lalu ada namanya Scrum Event lagi, itu Sprint Review. Yaitu. Nah, ini adalah yang diselenggarakan di akhir sprint untuk menginspeksi increment. Increment ini gampangannya adalah fitur yang dihasilkan lah, kayak gitu kan ya. Fitur yang dihasilkan selama sprint. Nah,
dan mengadaptasi produk backlog bila diperlukan. Nah, saya nanti akan jelaskan kenapa bisa beradaptasi. Nah, pada sprint review, Scrum Team mengundang stakeholder, atau kalau di sini pemegang kepentingan ya, untuk berkolaborasi meninjau apa yang sudah diselesaikan di sprint. Jadi fitur yang kita bangun itu ada yang namanya stakeholder atau business owner, orang-orang yang memang menjalankan real bisnisnya dari fitur-fitur yang kita buat kayak gitu. Nah, atau di sini stakeholder. Di sana mereka akan melakukan review, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan bisnisnya mereka sih atau enggak kayak gitu kan. Atau masih ada yang kurang. Nah, di sana mereka bisa memberikan feedback, memberikan kritik, saran kayak gitu kan. Nah, akhirnya bisa membuat produk backlog itu beradaptasi. Nah, itu yang nantinya akan diperbarui produk backlog itu oleh product owner atau kita refine istilahnya ya. Seperti itu. Selanjutnya sprint retrospektif. Ya, sprint retrospektif ini dia terjadi setelah sprint review dan sebelum sprint planning selanjutnya. Nah, di sini kita benar-benar sangat buka-bukaan terkait hambatan dari people dan proses kayak gitu. Jadi kalau di daily scrum itu kita akan banyak membuka hambatan terkait technical atau istilahnya proses-proses development-nya. Kalau di sprint retrospektif ini berkaitan dengan people-nya atau hambatan-hambatan terkait people atau prosesnya. Oh ternyata prosesnya ada yang nggak berjalan efisien selama satu sprint kemarin. Atau ada people atau istilahnya orang-orang yang menjadi oknum ya dalam tanda kutip negatif gitu ya, yang akhirnya merusak tatanan Scrum kayak gitu. Misalkan mereka daily Scrum, nah daily Scrum itu harusnya dilakukan di jam dan di waktu dan tempat yang sama untuk mengurangi kompleksitasnya kayak gitu kan. Nah sedangkan ada orang-orang yang kadang mungkin telat bangun kayak gitu kan ya. Nah, apalagi programmer ya, mereka kalau misalkan ada project-project freelance lain di luar pekerjaan utamanya mereka, maka mereka akan begadang, akhirnya bangunnya siangan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling sering terjadi ketika kita bikin daily scrum-nya itu pagi. Nah, itu biasanya paling sering muncul di sprint retrospektif. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh ada alasan ketika kita sudah menyepakati katakanlah daily scrum-nya harus terjadi jam sekian. Atau misalkan hambatan-hambatan lain itu, misalkan kita ketergantungan akan API. Nah, mungkin kalau teman-teman programmer sudah tahu ya API itu apa. Pada intinya API ini adalah semacam susunan coding kayak gitu kan ya, yang itu ada di sistem lain atau di sistem di luar kita. Misalkan kalau API-nya dari luar, ya di tim kita juga bikin API kayak gitu. Cuma biasanya hambatan itu terjadi ketika ada API dari tim IT lain di luar Scrum tim kita, yang itu kadang butuh proses regulasinya agak ribet. Nah, itu beberapa kali terjadi tuh di kami seperti itu, ternyata karena kita harus sangat tergantung ke API di tim IT di lain, akhirnya menghambat sprint backlog itu terwujud kayak gitu kan, atau selesai. Nah, itu yang nanti kita biasanya evaluasi tuh di retrospektif. Nah, misalkan, oh ya udah, berarti sebelum sprint dimulai, kita harus ada API-nya dulu nih, kayak gitu. Misalkan itu kita bergantung dengan API di tim IT lain. Nah, oke. Oh ya, tadi time box ya. Sprint review itu maksimal 4 jam, sedangkan sprint retrospektif itu 3 jam dalam waktu satu sprint ya, kayak gitu. Sprint review 4 jam, sprint retrospektifnya 3 jam. Oke, dari Scrum event ini teman-teman apakah ada pertanyaan? Nanti ini guys, aku akan memberikan trial test untuk sertifikasi ya gitu. Dari trial testnya aku kemarin.
Jadi itu nanti bisa membantu teman-teman lah apa untuk apa sertifikasi Scrum nantinya. Apakah ada pertanyaan untuk Scrum event ataukah kita lanjut? Aman ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Scrum Artifact. Nah, bisa dikatakan ini adalah komponen terakhir lah, kayak gitu kan, dari Scrum. Setelah ini aku akan menjelaskan terkait alur penerapan. Ya, Scrum Artifact. Ada product backlog, sprint backlog, dan increment. Oke. Product backlog, nah, sudah aku sampaikan beberapa tadi ya tentang product backlog adalah daftar terurut semua hal yang telah diketahui hingga saat ini yang harus ada di dalam produk. Nah, itu gampangnya adalah fitur-fitur lah ya, fitur-fitur yang kayaknya menjadi apa inisiatifnya dari product owner. Oh ya ini harus ada fitur ini, ada fitur ini, kayak gitu. Tapi harus based on analisis kayak gitu kan ya. Harus ada dasarannya kenapa ada product backlog tersebut. Nah, product backlog adalah satu-satunya sumber kebutuhan untuk semua perubahan yang perlu diberlakukan terhadap produk. Nah, jadi sumbernya perubahan dari apa ya produk digital yang nanti itu adalah product backlog. Nah, product owner bertanggung jawab terhadap product backlog termasuk isi, ketersediaan, dan urutannya. Urutannya itu tadi. Urutan pertama apa? Adalah yang paling bernilai bisnis tinggi dan sudah sangat jelas apa ya deskripsinya atau ya istilahnya ada di dalamnya user story. User story itu adalah ketika user pakai ini tuh nanti akan menyelesaikan masalah user yang mana sih? Nah, itu disampaikan di user story. Nah, itu apa adalah bagian dari salah satu produk backlog. Terus ada namanya acceptance kriteria. Istilahnya ini ya, apa kriteria untuk di-accept atau diterima kayak gitu. Nah, jadi misalkan ada fitur-fitur apa aja sih di dalamnya produk backlog itu. Misalkan ya, oh ada search box, search box-nya harus apa ya pencariannya harus berdasarkan nama atau berdasarkan kalau misalkan ini tentang apa sih artikel gitu ya, berdasarkan judul atau berdasarkan konten artikelnya gitu. Atau bisa dicari berdasarkan bulan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang apa ya harus disampaikan di acceptance kriteria. Nah, jadi acceptance kriteria itu sangat detail. Nah, kemudian ada yang namanya DOD, definition of done. Nah, tapi definition of done ini bukan suatu hal yang wajib ya, cuman definition of done ini sebenarnya adalah hal yang bisa dikatakan menjadi apa ya panduan buat developer untuk bisa seberapa banyak sih product backlog yang harus dimasukkan agar definition of done-nya apa tercapai. Nah, definition of done ini biasanya bisa mencakup beberapa product backlog kayak gitu kan. Misalkan ini nih apa ya contohnya ya baiknya ya. Soalnya nggak boleh mencontohkan pekerjaanku. Misalkan definition of done-nya adalah membuat customer bisa melakukan pembayaran dari layanannya. Nah, produk backlog apa aja yang kita harus masukkan untuk mencapai definition of done tersebut. Misal boleh lebih spesifik kayak gitu. Nggak harus apa ya goals-nya customer, tapi bisa jadi dari apa ya keadaan fitur itu nanti harus seperti apa jadinya kayak gitu. Nah, boleh kayak gitu. Nah, akhirnya kita masukkan produk backlog apa aja yang bisa memenuhi definition of done tersebut ya. Seperti itu. Terus begitu sprint backlog. Nah,
sprint backlog ini selanjutnya itu tadi ya. Jadi product backlog yang dipilih oleh development team untuk sprint itu namanya sprint backlog kayak gitu. Nah, kita juga harus buat sprint goal kayak gitu. Sebenarnya sprint goal ini adalah gabungan dari semua backlog itu nanti itu menghasilkan goal apa sih? Bisa jadi ada beberapa goals, karena bisa jadi satu sprint itu ada beberapa backlog yang memang ada beberapa fitur kayak gitu kan, yang berbeda kayak gitu. Oke. Jadi tadi gampangannya sprint backlog adalah backlog yang dipilih oleh development team yang akan dikerjakan di sprint tersebut. Gitu ya. Terus yang Scrum artifact terakhir adalah increment. Nah, ya kalau bahasa ini ya bahasa teksnya adalah increment adalah manifestasi dari product backlog item yang diselesaikan dalam sprint dan total nilai business increment dari seluruh sprint yang lalu atau sprint yang sebelumnya. Jadi gampangnya untuk menjadi apa ya istilahnya biasanya kan fitur itu tadi kan, fitur itu bisa jadi akan bertambah atau bisa jadi semakin advance kayak gitu kan. Nah, setiap kali ada pembaruan, nah pembaruan itu yang dinamakan increment kayak gitu. Nah, jadi increment yang sprint lalu increment yang kita hasilkan sekarang itu berhubungan dengan increment yang kita hasilkan sebelumnya seperti itu. Jadi kayak proses ini tuh setiap sprint itu adalah proses yang berkelanjutan. Bukan kita terus-terusan membuat fitur baru tanpa memperhatikan fitur yang sudah kita bangun sebelumnya itu gimana hasilnya kayak gitu kan. Nah, makanya increment yang di sini dimaksud itu adalah gabungan dari sprint yang dihasilkan di sprint sekarang dan juga sprint-sprint yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, ini adalah proses yang akan membuat fitur atau produk digital itu nilainya akan semakin tinggi. Karena setiap kali kita hasilkan dari setiap satu sprint akan ada increment baru dan increment yang lebih advance seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Nah, ini adalah komponen Scrum yang terakhir, Scrum Artifact. Oke, kalau nggak ada, aku tunjukkan ya alur kerjanya. Nah, ini alur kerjanya. Tadi udah aku sampaikan ya, product backlog apa, sprint retro apa, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi alur kerjanya seperti ini. Product owner, mereka akan membuat product backlog. Nah, ini kalau digambarkan kayak ada cycle gitu kan ya, siklus. Nah, memang product backlog ini akan ada terus dan nggak pernah mati kayak gitu kan ya. Dia akan selalu ada selama produk itu ada kayak gitu kan ya. Nah, dia akan selalu di-refine oleh product owner. Baik saat setelah review, ada masukan dari stakeholder, bisa jadi kita tulis di sini, cuma kita taruh urutan yang paling bawah karena bisa jadi belum divalidasi atau apa kayak gitu kan ya. Nah, semakin yang paling atas adalah yang semakin bernilai dan juga yang paling jelas, entah itu user story-nya, kalau misalkan ada ketergantungan API dia sudah jelas, oke, ini ternyata ada API-nya harus disediakan terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Nah, ini product backlog kayak gitu kan ya. Nah, masuk ke sprint planning seperti itu kan ya. Dari bahannya dari sprint planning ini adalah product backlog. Di sprint planning seperti tadi ya yang saya jelaskan. Nah, nantinya output-nya apa? Output-nya adalah sprint goal dan sprint backlog seperti itu. Atau pekerjaan-pekerjaan dipilih oleh development team untuk dijalankan selama satu sprint ke depan. Seperti itu ya. Oke, masuk nih dalam proses development-nya. Nah, ini ya, proses siklusnya
satu Scrum Team ini mereka berjalan, nah setiap harinya mereka harus melakukan yang namanya daily Scrum kayak gitu untuk apa ya istilahnya menyampaikan hambatannya apa dan perencanaan development fiturnya selama 24 jam ke depan itu nanti apa aja. Nanti apa yang dibahas di daily Scrum? Yang dibahas di daily Scrum adalah sprint backlog kayak gitu. Sprint backlog mana aja yang akan di-develop, mana aja yang sudah dalam tahap katakanlah ya quality assurance kayak gitu. Mana aja yang di-reject sama quality assurance. Di-reject itu maksudnya ditolak, ini tidak sesuai dengan acceptance kriterianya nih kayak gitu kan ya. Seperti itu misalkan. Jadi ditolak atau tidak sesuai dengan fungsi fitur tersebut yang sudah kita sepakatin di awal. Nah, seperti itu. Kemudian, oke ya, selama proses sprint selama 2 minggu, ternyata udah selesai nih ya. Nah, masuklah kita ke momen sprint review. Di sini yang menghadirinya adalah Scrum Team, dipimpin sama product owner dengan mengundang stakeholder. Key stakeholder ya, jadi pemegang kepentingan yang utama kayak gitu, atau orang-orang yang menjalankan bisnis dari fitur yang kita buat. Kayak gitu kan. Nah, oke. Hasilnya kita rilis tuh kayak gitu kan ya. Nah, ini nih salah satu independennya kita kalau mau merilis sebuah product owner tinggal rilis aja kayak gitu. Kita nggak perlu persetujuan dulu dari stakeholder. Sprint review ini bukan untuk meminta persetujuan stakeholder, tapi ya untuk mendapatkan feedback seperti itu. Kita rilis pun itu nggak jadi masalah di Scrum Framework kayak gitu. Nanti akan menentukan it works or not kayak gitu kan ya. Itu ya customer kayak gitu. Nah, kalau memang tidak misalnya memang tidak sesuai, itu seharusnya kita sudah tahu saat kita menganalisis bisnis kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau memang tidak berhasil produk itu, ya udah kita bisa kita bisa istilahnya take down fitur tersebut kayak gitu kan, atau kita gantikan dengan perbaikan selanjutnya seperti itu. Selanjutnya adalah setelah sprint review, kita lakukan namanya sprint retrospektif seperti itu ya. Jadi di sini kita mengevaluasi people dan proses. Jadi apa aja hambatan selama satu sprint kemarin, kita evaluasi apa yang baik, apa yang buruk. Kalau yang baik ya kita lanjutkan, kalau yang buruk ya kita evaluasi di sprint selanjutnya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah serangkaian Scrum Framework kayak gitu. Nah, oke. Aku mau menunjukkan yang kita lakukan selain Scrum Framework ya di di Telkom. Jadi product backlog ini dihasilkan dari mana? Gampangnya ya dari analisa bisnis dan customer ya, kebutuhan customer. Nah, tapi gimana caranya? Kita menggunakan framework lain nih kayak gitu untuk membantu product owner dalam menentukan product backlog apa yang harus dibuat, yaitu namanya design thinking. Nah, ini kalau ini kayaknya teman-teman sudah familiar banget ya prosesnya dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, aku nggak menjelaskan ini detail karena ini bakal sepanjang ketika kita harus menjelaskan Scrum Framework kayak gitu. Pada intinya adalah empathize itu kita berusaha memahami kebutuhan customer, masalahnya apa aja. Setelah kita tahu, setelah kita berempati, kita mendefinisikan masalah-masalah yang substansial itu apa aja, yang harus dipecahkan apa aja. Nah, baru masuk tahap ideate. Istilahnya kita menginisiasi, ide-ide apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Habis itu kita buat prototipe-nya. Kalau di kita namanya prototipe itu nanti hasilnya adalah sebuah wireframe atau kayak teman-teman desain biasanya bilangnya low fidelity kayak gitu ya, low fidelity design. Jadi kayak desain kasarannya dulu lah kayak gitu kan. Nah, terus kita teskan. Nah, di sana ada proses namanya konsep testing. Kita teskan ke siapa? Kita teskan ke customer atau user dari fitur itu nanti. Nah,
Sehingga dengan adanya design thinking ini akan mengurangi potensi fitur itu ditolak atau tidak sesuai kayak gitu. Karena di awal sebelum di-develop sudah kita tes terlebih dahulu dengan adanya prototype. Nah, ini adalah framework tambahan ya untuk Scrum framework. Nah, terus selanjutnya nanti ya sifat yang harus dimiliki oleh anggota tim Scrum ini tadi. Courage, berani ya, berani menyampaikan pendapat, berani untuk tidak sepakat dengan stakeholder kalau memang apa yang disampaikan stakeholder itu tidak sesuai dengan real activity atau real case yang ada di lapangan kayak gitu. Kita harus berani menyampaikan. Itu pun teman-teman di dalam Scrum team misalkan nggak sepakat dengan apa yang disampaikan product owner, ya mereka harus berani menyampaikan. Terus fokus, ya tadi ya. Fokus. Jadi ya ketika katakanlah kita sedang mengerjakan sebuah backlog, ya kita harus benar-benar fokus untuk menyelesaikan backlog tersebut dan mencapai goal-nya tersebut. Komitmen. Nah, itu ya harus benar-benar komit untuk mencapai kayak gitu kan. Mencapai goal-nya. Jadi goal itu kayak hal yang nggak boleh tawar lah istilahnya ya. Karena goals itu kita tentukan bareng, bukan ditentukan product owner aja atau Scrum Master aja, tapi kita tentukan bareng. Jadi kita berkomitmen terhadap apa yang kita tentukan bersama. Terus respect. Nah, ini kita itu harus menghargai ketika orang lain itu mengalami hambatan kayak gitu. Karena bisa jadi bisa jadi ya di antara kita mungkin ada senior, ada yang junior kayak gitu kan. Nah, kita jangan sampai mencela kapabilitasnya dari sesama tim kita kayak gitu. Karena itu akan benar-benar menghambat proses kerja sama tim kalau kita nggak respect satu sama lain. Seperti itu. Terus habis gitu openness, nah keterbukaan kayak gitu. Kita terbuka ke stakeholder, kita terbuka antar tim. Nah, ada hambatan kita harus sampaikan agar bisa kita pecahkan bersama. Kayak gitu. Nah, oke. Ini aku tunjukkan tools yang kita gunakan, namanya Jira. Nah, di sini aku menuliskan backlog kayak gitu kan. Bukan backlog yang untuk dimasukkan sprint ya, tapi backlog yang aku refine terus menerus dan aku rubah itu kan. Backlog ini tanggung jawabnya product owner ya. Dalam hal ini kebetulan aku sebagai product owner. Nah, terus habis itu yang di atas ini adalah yang dipilih oleh teman-teman development team. Nah, ini adalah sprint backlog. Nah, ini aku blur soalnya ini pekerjaan ya. Nah, ini adalah yang di bagian atas ketika sprint berjalan, kita pindahkan tuh ke atas kayak gitu yang kita pilih. Nah, ini dari kesepakatan bersama, tapi yang punya keputusan akhir ini di sini tuh isinya apa aja. Nah, itu adalah development team. Mereka tahu kapasitasnya. Mereka bisa bekerja seberapa banyak kayak gitu kan ya dalam satu sprint. Nah, ini satu sprint tuh 10 September sampai 24 September itu hitungannya 10 hari kerja ya. Kayak gitu. Oke, itu terus habis itu, nah di satu product backlog atau kalau ini misalkan sudah masuk sprint backlog, nah itu ada tadi yang aku sampaikan user story sama acceptance criteria. User story ini isinya adalah itu tadi. Kalau ketika fitur ini jadi, user itu masalah apa sih yang akan diselesaikan oleh fitur ini kayak gitu kan. Nah, ini tuliskan user story. Terus acceptance criteria, nah itu detail-detail dari fitur-fitur yang kita buat itu sebisa mungkin sedetail mungkin dijelaskan di sini. Nah, oke. Nah, ini adalah active sprint-nya. Jadi itu tadi ya. Nah, dalam proses daily scrum kita akan mengevaluasi ini setiap harinya. Oh, ini product backlog yang belum diambil. Nah, ini yang dipilih untuk akan di development 24 jam ke depan. Nah, ini nanti di-recheck ya, sebentar nanti aku jelaskan, di-recheck. Nah, terus in development ya, ini yang lagi dikerjakan sekarang. Nah, setelah dikerjakan di develop, itu biasanya akan direview oleh lead developer. Sorry, bukan lead developer sih, tapi bisa jadi dikatakan
ada senior lah, senior developer kayak gitu kan ya. Nah, terus habis gitu, oh ya, habis itu masuk ke QA. Nah, QA ini kalau di sini misalkan ya code review itu yang misalkan ini pekerjaannya backend, yang review nanti teman-teman backend. Kalau di sini pekerjaannya frontend, yang review biasanya ya teman-teman frontend. Cuma beberapa tim ada yang nggak pakai code review ini ya. Nah, bisa jadi langsung di QA. Nah, di QA ini adalah front end yang sudah diintegrasikan dengan pekerjaannya back end kayak gitu kan ya. Itu menjadi satu kesatuan fungsi kayak gitu kan. Nah, itu yang akan tes oleh quality assurance. Nah, apakah fitur ini berjalan, apakah ada bug-nya ketika dites dengan apa ya, hard case istilahnya ya. Jadi kayak apa ya, dikasih misalkan sebuah field satu, katakanlah formulir itu bisa mencakup 20 isian kayak gitu. Apakah sampai 20 isian itu berfungsi kayak gitu. Nah, misalkan dalam satu tampilan, satu table kayak gitu kan ya, ada katakanlah ada 100 bug kayak gitu. Nah, itulah intinya oke. Lah kalau misalkan ada nggak berfungsi atau nggak sesuai, nanti bakal di-reject. Nah, kalau di-reject nanti akan di-develop ulang sama atau diperbaiki ya oleh development team. Nah, nanti baru setelah di QA dianggap dan. Nah, Indoc ini apa? Nah, Indoc ini istilah documentation engineering ya. Jadi pekerjaan mereka adalah mendokumentasikan hasil pekerjaannya teman-teman developer agar dokumentasinya itu rapi kayak gitu kan. Nah, sebelum hasilnya dikomunikasikan juga mereka biasanya juga bekerja untuk membuat mockup API. Nah, itu teknis banget ya. Itu sebenarnya nggak terlalu dijelaskan di Scrum, cuma aku mau menyentuhkan aja. Ya, kira-kira gitu guys. Jadi Scrum ini adalah mengutamakan kekuatan tim. Jadi tim yang kuat itu bukan dari individunya, tapi ya dari keseluruhan membernya, atau keseluruhan anggota. Oke.